Kiai Haji Abdurrahman Matameng adalah seorang ulama yang mengembangkan lembaga pendidikan sebagai media dakwahnya. Dia juga seorang pejuang kemerdekaan. Presiden RI pertama Soekarno memberinya tanda jasa sebagai veteran pejuang. Awal tahun 50-an ayah kembali dari Mekah itu masih terjadi pergolakan-pergolakan setelah revolusi mencapai kemerdekaan Indonesia ini. Lalu kemudian pada saat perang inilah ayah berperan sebagai pembawa pesan antara pejuang dengan orang-orang yang berada di kota. Itulah sebabnya sehingga ayah juga masuk sebagai veteran atau pejuang Republik Indonesia yang mendapat piagam dari Presiden Soekarno. Abdurrahman Matameng dilahirkan di Desa Taupa, Kecamatan Lapariaja, Bone Barat, tahun 1927. Dia adalah keturunan bangsawan. Ayah saya lahir di Kabupaten Bone Barat, ya, jadi di Kecamatan Lapariaja pada tahun 1927. Itu yang ada. Lalu kemudian dia datang dari latar belakang keluarga yang kelas menengah gitu. Jadi konon ceritanya, ini konon ayah saya itu keturunan pemberani dari Lamuru. Lalu kemudian dia menikah dengan putri raja. Lalu setelah menikah dia bawa istrinya ke Bone Barat ini, dan bersama dengan pengiring-pengiringnya, penduduk setempat langsung mengatakan, aduh Taupa tuh Taupa tuh. Akhirnya itu ke desa disebut Taupa. Di sanalah ayah saya lahir, di Desa Taupa, Kecamatan Lapariaja, yang pada beberapa ijazahnya dituliskan tahun 1927. Nama kecilnya sebetulnya adalah Lagating. Biasanya orang Bugis memberi nama anak sesuai dengan karakteristik yang dimiliki pada saat dia lahir. Ayah saya cepat bicara, cepat berjalan, jadi namanya Gatti, cepat-cepat. Tapi pendengaran orang Belanda ketika dia masuk sekolah dasar di Lepange, dia seolah-olah mendengar Gating, sehingga yang tertulis di jasa SD-nya adalah Lagating. Saat berguru ke Puange Walie di Pulau Salemo, namanya kemudian diganti menjadi Abdurrahman. Matameng sendiri merupakan nama ayahnya. Abdurrahman Matameng kecil sudah menunjukkan kesenangannya membaca. Sebaliknya, dia malas jika diajak turun ke sawah. Inilah yang menjadi alasan dia disekolahkan hingga ke Mekah dan Madinah. Ada juga sejarahnya. Kadang-kadang saya berpikir kalau saya lihat di desa tersebut, ada juga sejarahnya kenapa dia sekolah. Konon kabarnya ketika kecil dia suka sekali membaca apa saja, tapi sangat pemalas. Dia tidak mau turun ke sawah. Sehingga pamannya, seorang yang punya jabatan resmi dalam Belanda, itu membawanya pergi sekolah, lebih ke sekolah daripada kau tidak mau bertani. Dengan cara seperti itulah ayah saya sekolah sampai ke Madinah, Mekah, lalu kemudian pula menjadi seorang ulama. Selepas belajar di Pulau Salemo, Kiai Haji Abdurrahman Matameng lalu melanjutkan pendidikannya ke pesantren DDI Mangkoso di Paru. Di sana dia diajar langsung oleh pendiri DDI, Kiai Haji Abdurrahman Ambok Dale. Nah, di situ ayah saya belajar. Konon kabarnya
apabila dia di kelas 2 aliyah atau sanawiyah, dia mengajar di kelas 1. Dia naik di kelas 3, dia mengajar kelas 2 karena ayah saya memiliki kompetensi dan kemampuan menyerap pelajaran dengan baik, sehingga dia selalu menjadi guru karena waktu itu kan masih kekurangan guru, menjadi guru satu kelas di bawahnya. Setelah tamat di DDI Mangkosol, Kiai Haji Abdurrahman Matameng kemudian dikirim untuk belajar ke Mekah. Abdurrahman Matameng tergolong murid cerdas. Dia menguasai 12 cabang bahasa Arab. Beberapa tahun setelah pulang dari Mekah, sekitar pertengahan tahun 1950, Kiai Haji Abdurrahman Matameng menjemput takdirnya sebagai bagian dari perjuangan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia di TII. Ia kemudian diangkat menjadi Jaksa Agung. Sekitar tahun 50 pertengahan 54 atau 55. Guru Kiai Haji Abdurrahman Ambok Dale kan ini ayah saya termasuk orang paling dekat dengan Guru Tak. Jadi kemanapun Guru Tak pasti ayah saya mendampingi. Lalu kemudian DITI Darul Islam, Tentara Islam Indonesia yang ingin mendirikan negara Islam di Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Kahar Musakar itu mencari seorang dokter untuk dibawa ke hutan. Terus prajurit-prajurit gerilya disampaikan bahwa ciri khas dokter itu memakai mobil putih. Kebetulan mobilnya Guru Kiai Haji Abdurrahman Ambok Dale itu warna putih catnya. Saya ingat mereknya Chevrolet karena mobil itu setelah Guru tidak pakai diserahkan ke ayahku. Nah lalu kemudian dicegat di Marang dipangkat, dicegat oleh tentara gerilya. Lalu kemudian ternyata bukan dokter isinya mobil putih ini, tapi adalah seorang ulama senior Kiai Haji Abdurrahman Ambok Dale dan juniornya Kiai Haji Abdurrahman Matameng. Lalu kemudian dibawalah dia ke hutan, Itulah sebabnya sehingga saya mengatakan bahwa ayah menjemput takdirnya. Karena dia masuk DITI bukan berarti dia setuju dengan pemberontakan dalam negara, tetapi takdir yang menjemputnya sehingga dia masuk ke dalam hutan. Di sanalah ayah berjuang bersama dengan Kiai Haji Abdurrahman Ambok Dale. Kiai Haji Abdurrahman Ambok Dale menjadi Perdana Menteri. Lalu kemudian ayah saya menjadi jaksa tinggi. Jadi seandainya DITI menang, saya anak kejaksaan, anak menteri kejaksaan. Menyapa Ramadan menjadi satu hal keberkahan yang dirindukan oleh setiap umat muslim. Mari kita manfaatkan bulan penuh ampunan ini dengan sebaik mungkin. Dan semoga puasa kita di bulan yang penuh keberkahan ini diterima dan semua ibadah yang kita jalankan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Selamat menunaikan ibadah puasa. Man, barang siapa Shoma Ramadhana, berpuasa pada bulan suci Ramadan. Jadikan ibadah puasamu itu adalah penggugur segala dosa-dosamu. Jangan sampai ibadah puasamu itu membuat dosa yang lebih besar dari dosa-dosa yang lain. Jadikan bulan Ramadan sebagai momen memperbaiki diri dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendengarkan dakwah yang bermanfaat selama bulan suci Ramadan. Saksikan Kultum Ramadan setiap hari hanya di Celebes TV. Lokal lebih keren.
Guru Tambo Dalle diculik di sana di Maros. Kami juga setelah beliau diculik itu, kami berpikir kita mau ikut sama Guru ini modal. Saya dari 7 orang, ya 7 orang atau 5 kalau salah masuk. Waktu itu waktu persis pemilihan tahun 55 itu untuk kami dalam perjalanan ini 5 orang untuk mencari guru ini pada guru baik guru Tambo Dalle maupun guru Abdul Rahman Tameng. Akhirnya kami langsung ke Tenggara di Suak-Suak namanya Tenggara. Di situ menemukan guru Abdul Rahman Tameng bersama beberapa ulama dan beberapa pemimpin-pemimpin orang Barat yang membentuk sekolah perguruan tinggi DPT, Dewan Perguruan Tinggi di sana. Di sana mereka mengabdi, mengajar macam-macam. Beberapa mungkin ya kalau saya itu hanya mungkin ada 1 tahun di sana. Saya pada usia 28 tahun dia menghadiri pertemuan Islam. Jangan lupa waktu dia jadi kejaksaan tinggi di hutan, dia masih berusia 27 tahun. Dan ketika tahun 58 kalau tidak salah, ayah mengikuti pertemuan Islam sedunia di Karachi, Pakistan. Banyak temannya sampai meninggal, masih ada kiriman kitab-kitab dari Pakistan, tasbih-tasbih, serban. Tapi kami juga masih belum punya kemampuan untuk menyampaikan bahwa yang bersangkutan sudah meninggal. Karena beliau meninggal sangat muda, 49 tahun. Kiai Haji Abdurrahman Matameng setia menemani Kiai Haji Abdurrahman Ampo Dalle di hutan. Mereka hidup berpindah-pindah namun tetap aktif menggelar pengajian-pengajian. Kita ada undangan harus pergi konferensi Pormin apa namanya, saya lupa konferensi di Wanwawatu. Di situ pertemuan besar seluruh pimpinan-pimpinan dari Pak Amsaka itu hadir. Ya waktu itu tanya itu saya dengar waktu itu TNI mau membumi hanguskan Jawaan lapak saja. Di situ kata pokoknya itu DIT. Jadi sementara itu dulu konferensi dengan diserang, kita harus bubar. Untuk tersebarlah kami kemana-mana untuk sampai begitu kita dalam perjalanan mengambil tempat di satu daerah di Sopeng, daerahnya daerah komandan batalion itu di sana kita istirahat di sana. Itu kerja kami begitu saja ya, sampai di masyarakat kita bergabung dengan masyarakat ya, dengan mau membuat pengajian ya, begitu belum tenang ini belum. Kita selalu dalam perburuan diburu sampai ya setelah agak normal itu beberapa tahun agak normal itu diadakan pengadilan agama, betul-betul pengadilan ya, itu beberapa ulama itu dulu, ulama seperti Kiai Muiz, Yusuf, jadi Kadi Sidendeng, banyak ulama-ulama yang hampir seluruh ulama hadir untuk mengadakan konferensi atau pengadilan ulama, pengadilan. Jadi betul-betul dilaksanakan ajaran agama di sana itu. Ada yang dipotong tangannya karena mencuri, malah ada yang dihukum mati. Itu yang merepotkan kami kalau pindah tempat, selalu dipikul itu kitab. Seperti Gurta Dalle itu banyak pengikutnya. Tapi kami hanya khusus ikut sama. Biasa kita bergabung semua, kumpul ulama. Itu kalau kita mau pindah-pindah tempat itu yang mau repotkan juga, kita harus pikul kitab.
tiba di satu tempat mungkin 1 bulan, setengah bulan, buka lagi pengajian. Nah, kita lagi datang mengaji. Boleh. Tidak ada rasa-rasa kita ini berhadapan dengan musuh, tidak. Hanya kita merasa membina masyarakat. Menjelang Kahar Muzakkar ditaklukkan, Kiai Haji Abdul Rahman Matameng sudah lebih awal keluar dari hutan, sehingga dia tidak ikut amnesti yang diberikan pemerintahan Soekarno. Saya pulang sekolah SD, sorenya saya sekolah Arab. Nah, setelah dapat dana, dia membeli sebuah tanah, lalu kemudian dia bangunlah sekolah Darul Dakwah Wal Irsyad Galesong Baru yang sampai sekarang ini eksis. Mungkin DDI tertua di Makassar ya, karena tahun 1962 dibangun. Sudah 50 tahun lebih yang lalu, dan dikendalikan oleh Dr. Al-Mukarram Kiai Haji Mahmud Abbas, mantan Imam Al-Markas. Dari Ibtidaiyah sampai Sanawiyah Aliyah, sekarang ini muridnya banyak. Salah satu yang aktif diaktifkan itu punya DDI. Kan memang dia pengurus besar DDI, dan sampai sekarang itu saya di sana bersama beliau mendirikan DDI sampai sekarang tahun 62. Bayangkan sampai sekarang. Alhamdulillah yang beberapa orang kami ada 10 orang dari Mangkoso, dari kebetulan saya sendirian sampai sekarang sudah saya tinggal sekarang membina sekolah itu. Ya, dari Ibtidaiyah, Sanawiyah, dan Aliyah.
Ya, itu sekolah itu ada 50 tahun lebih. Sejak dari 62 sampai sekarang. Saya masih aktif sekarang membina sekolah itu. Saya sendiri, teman-teman saya sudah mendahului saya. Tidak ada yang tinggal. Itulah karyanya beliau. Kan dulu pernah itu sekolah macet, kebakaran di sana. Nanti kami masuk, baru dibangkitkan kembali. Langsung sampai. Itu cukup besar di DDI. Kalau DDI di Jumpana itu yang terbesar. Ketika dia membangun DDI di sana juga dia tidak punya uang. Dia membangun dengan gotong royong, kerjasama dengan anak muridnya. Kan ayah itu kalau sudah salat subuh penuh rumah, dan murid non formal yang tidak mengikuti pendidikan formal, tapi dia mengikuti pengajian ayah secara berseri, dan cara penyampaiannya luar biasa humoris. Kiai Haji Abdurrahman Matameng dikenal sebagai ulama yang memiliki kemampuan retorika yang menarik, sehingga ceramah-ceramahnya selalu berkesan. Yang paling berkesan itu ayah seorang humoris. Jadi saya diberitahukan oleh almarhum Dr. Rusdi Ambok Dale, anaknya Kiai Haji Abdurrahman Ambok Dale, yang mengatakan bahwa konon kabarnya Guru Ambok Dale kalau berjalan dan bawa murid-muridnya seperti Kiai Haji Haruna Rashid, Kiai Haji Ali Yusuf, dan seterusnya, pasti ayahku dijadikan pembicara terakhir. Guru tak bilang, kalau kau bicara dulu pulang semuanya lain kalau yang ingin bicara. Jadi dia selalu dijadikan pembicara terakhir. Dan menurut Guru Parito jadi kekuatan ayah di kemampuan retorikanya. Dia mampu membuat orang, dia punya retorika yang khas, yang unik. Dan hampir semua orang yang pernah menemui ayah ketika hidup mengatakan bahwa ulama yang paling menarik kalau berceramah adalah ayahmu. Kiai Haji Abdurrahman Matameng juga ulama organisatoris dan memiliki pendirian yang tidak mudah digoyahkan. Dia ketua ahli Tarikatul Mu'tabarah Sulawesi Selatan. Dia salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Kalau orang-orang NU sudah tahu saya punya ayah. Tetapi dia sangat kuat sekali dalam prinsip. Satu ulama yang barangkali diisolasi oleh Orde Baru karena tidak mau masuk Golkar. Sebagai mantan Jaksa Agung di TII, Kiai Haji Abdurrahman Matameng sangat menguasai ilmu syariah. Dia aktif mengajar syariah di Institut Agama Islam Negeri Alauddin Makassar hingga menderita sakit sebelum wafat tahun 1976. Hingga akhir hayatnya, dia meninggalkan banyak karya tulisan, terutama menyangkut syariah. Bahkan ada karya tulisannya yang disimpan di Belanda. Banyak tulisannya, bahkan ada di Belanda. Bagaimana syarat sah, orang dulu bilang syarat sah, tapi sebenarnya mungkin syarat sah. Itu dia terjemahkan kitab fikih ke dalam bahasa Bugis dan huruf Bugis. Jadi dalam lontara, huruf lontara. Sayang saya belum bikin kopinya, nanti suatu saat saya bikin. Ada banyak terjemahan, bahkan saya ingat penerbit yang menerbitkan buku-buku ayah di Bandung namanya penerbit Hasanuddin, NV Hasanuddin. Itu yang menerbitkan seluruh karya-karya ayahku. Kontribusi Kiai Haji Abdurrahman Matameng dalam pengembangan lembaga pendidikan Islam sangatlah besar. Selain mendirikan dan membesarkan DDI Galesong Baru di Jalan Yosudarso Makassar bersama Kiai Haji Mahmud Abbas, Kiai Haji Abdurrahman Matameng juga termasuk Dewan Pendiri IMIM dan pencetus ide tablik akbar pertama di Sulsel.
واجعل لي فيه نصيبا من رحمتك الواسعة واهدني فيه لبراهينك الساتعة وخذ بناسيتي إلى مرضاتك الجامعة بمحبتك يا أمل المستقيم. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku di bulan ini sebagian dari rahmat-Mu yang luas. Tunjukkanlah aku di bulan ini kepada tanda-tanda-Mu yang terang. Dan tuntunlah aku kepada ridha-Mu yang maha luas. Dengan cinta-Mu, wahai harapan orang-orang yang rindu. Keluarga besar Sekolah Alam Bosowa mengucapkan Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah Ramadan 1444 Hijriah. Saling memaafkan demi kesucian hati dan kesehatan diri. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci penuh berkah telah tiba. Saatnya untuk lebih mendekatkan diri kepadanya, menjauhi keburukan dan memperbanyak ibadah. Dengan segala kerendahan hati, kami dari Uncle John's Coffee mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat penting bagi umat Islam untuk meningkatkan semua amalia Ramadan kita, sehingga kita bisa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah saat untuk memperbanyak membaca dan mengkaji Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan saatnya umat Islam memperbanyak infak dan sedekah serta meraih kebaikan-kebaikan lainnya. Masjid Al-Markaz Al-Islami hadir di tengah masyarakat, diharapkan menjadi sumber peradaban bagi masyarakat muslim, menjadi sentral ibadah, sentral pendidikan dan sosial lainnya. Pengurus Yayasan Islamic Center Makassar mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Marhaban ya Ramadan, saatnya kita membersihkan jiwa, saatnya kembali kepadanya, mensyukuri indah kemurahannya, dan saatnya kita merenungi diri, bersama kita leburkan kehilafan dengan saum, amalan saleh dan keikhlasan dalam jiwa. Saya Andi Suhada Sapaila, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marhaban ya Ramadan, saatnya membersihkan jiwa, saatnya kembali kepadanya Sang Ilahi, mensyukuri indah kemurahannya, dan saatnya merenungi diri. Saya Adi Rashid Ali, pimpinan DPRD Kota Makassar, dengan ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salama kita pada salama. Marhaban ya Ramadan. Saya Rudianto Lalo, Ketua DPRD Kota Makassar beserta keluarga mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sebagai karunia besar dari Allah, Ramadan merupakan momentum perubahan untuk kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat yang lebih baik. Mari jadikan Ramadan sebagai sarana memperbanyak amal ibadah dan menjauhi dosa, termasuk menghindarkan diri dari berkata-kata yang tidak baik, menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya, dan menyakiti hati sesama. Bersama Ramadan, kita wujudkan kehidupan yang harmonis, damai, dan tentram. Marhaban ya Ramadan, syahrul mubarak, syahrul karim. Alhamdulillah, ketemu lagi bulan puasa. Puasa Ramadan menanamkan kesabaran dan ketenangan jiwa, sehingga bisa menumbuhkan semangat untuk perubahan hidup yang lebih baik. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Puasa Ramadan merupakan sebuah jawaban untuk mendidik individu dalam mengontrol keinginan dan kesenangan dalam diri. Saya Haji Saharudin Alrid, SIPMM, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa selama 1 bulan melatih jiwa dan raga kita untuk menahan dahaga, menahan lapar, dan terus bersedekah, terus berzakat untuk mencapai tingkat ketakwaan. Takwa adalah modal yang besar menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Selamat berpuasa dan sukses sehat untuk semuanya. Ramadan adalah bulan berkah bagi umat muslim yang merupakan kesempatan untuk menebarkan semua benih amalan-amalan kebaikan. Saya Andi Ina Kartikasari, mewakili seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Ramadan ini membimbing kita menjadi insan yang bertakwa. Marhaban ya Ramadan, waktunya kita nabung pahala. Senantiasa menyebar kebaikan dalam keadaan apapun. Mempererat tali silaturahmi dimanapun kita berada dengan mentransfer kebahagiaan. Menumbuhkan sifat dermawan
dan menjaga amalan dengan men-top-up kebaikan. Dan selalu menjaga dan membuka hati untuk saling memaafkan. Marhaban ya Ramadan, bulan suci penuh berkah. Mari melakukan kebaikan, mempererat silaturahmi, serta menjaga amalan kita. Selamat berbuka puasa. TNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa bukan hanya menahan haus dan lapar. Lebih dari itu, ada banyak keberkahan yang bisa kita raih. Saya Muhammad Ramdan Pomanto, Dani Pomanto, Wali Kota Makassar, bersama seluruh jajaran pemerintah Kota Makassar, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga puasa ini menjadi puasa yang terbaik bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi Injil dan wujud haji, sucikan hati, bersihkan jiwa di bulan suci, pintu pengampunan dibuka selebar-lebarnya. Saya, Fatmawati Rusdi, Wakil Wali Kota Makassar, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita memulai berpuasa dengan rahmat Allah, Allah yang Maha Kuasa mengutus malaikat-malaikatnya untuk mencatat iman kita dan untuk alasan apa kita berpuasa. Saya Muhammad Ansar, Sekretaris Daerah Kota Makassar beserta keluarga mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala ibadah dan puasa ini membawa kita menuju kebahagiaan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan bulan suci Ramadan yang senantiasa kita rindukan, bulan yang penuh keberkahan, penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, bersama keluarga dan juga mewakili pemerintah Provinsi Selatan, mengajak kepada seluruh masyarakat Muslim di Sulawesi Selatan, mari kita sambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah dengan hati yang ikhlas dan yang suci, untuk kemudian bagaimana meningkatkan nilai-nilai ibadah kita, dan kemudian untuk mendapatkan ampunan dan pada akhirnya mencapai derajat takwa. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa bukan hanya soal menahan haus dan lapar saja. Lebih dari itu, ada banyak keberkahan yang bisa kita dapat dengan menjaga semua panca indera kita dari hal-hal yang tak berguna. Surya pamit ke peraduan, meninggalkan mega di ufuk timur. Maghrib pun tiba, mengumandangkan azan, nan merdu terdengar, menandakan puasa wajib dibatalkan. Selamat berbuka puasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك
نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك صمنا وبك آمنا وعلى رزقك أفطرنا ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana telah Engkau janjikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebuah surah yang mana surah ini hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Apa surah itu? Yaitu surah Al-Fatihah. Siapa yang ingin dibukakan rezekinya, siapa yang ingin dibukakan usahanya, siapa yang ingin dibukakan kesuksesan dunia dan akhirat, maka jadikanlah surah Al-Fatihah sebagai pembiasaan emas, pembiasaan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ibadah, seseorang tidak dianggap beribadah salat kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Oleh sebab itu, tiap hari kita melakukan ibadah salat, tiap hari juga kita melantunkan surah Al-Fatihah. Pertanyaannya, apakah surah Al-Fatihah itu mampu merubah kehidupan kita sesuai dengan namanya Al-Fatihah, pembuka? Apakah selama ini kita sudah dibukakan pintu kesuksesan dunia dan akhirat? Kalau belum, berarti yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita menjadikan karakter yang ada dalam surah Al-Fatihah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Surah Al-Fatihah dimulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekalipun ulama berbeda pendapat apakah bismillah bagi Al-Fatihah, akan tetapi sepakat bahwa bismillah bagian dari Al-Quran. Ketika seseorang membaca bismillah, bagaimana menjadikan pribadi yang visioner. Visi kita adalah Allah. Betapa banyak orang yang membaca kalimat menjadikan la ilaha illallah, akan tetapi mampukah menjadikan kalimat la ilaha illallah menjelma dalam kehidupan sehari-hari? Makanya ketika kita bepergian atau musafir, dianjurkan membaca doa. Allahumma ya Allah, anta kamu ya Allah, sahibu fis safar, yang menemani dalam perjalanan, wa khalifatu fi ahli wa mali, dan yang menjaga harta dan juga keluarga yang ditinggalkan. Ketika seseorang dalam kehidupan menjadikan visi hidupnya adalah Allah, maka akan dibukakan pintu kesuksesan dunia dan juga pintu kesuksesan di akhirat. Yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin, mengajarkan kepada kita bagaimana diterapkan dalam kehidupan untuk membentuk pribadi yang senantiasa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Ketika kita melakukan pekerjaan, terkadang kita mengucapkan kalimat alhamdulillah ketika harta yang kita dapatkan terlihat dengan kasat mata. Akan tetapi ketika kita keluar rumah, diberikan persendian, bisa berjalan, kendaraan yang dipakai aman-aman saja, terkadang kita lupa mengucapkan kalimat alhamdulillah. Maka ketika kita menjadi kalimat alhamdulillah, yaitu membentuk pribadi yang senantiasa mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau ingin menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah, la tuhsu, mampu manusia untuk menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim, yaitu membentuk pribadi yang memiliki nilai kasih dan sayang. Ketika ada seorang dalam kehidupan menebarkan kasih dan sayang, makanya agama ini merupakan agama dinus salam, agama damai, bukan agama teroris. Kenapa? Karena agama yang menebarkan nilai-nilai kasih sayang, maka itulah Islam. Maka kalau kita baca dalam salat Ar-Rahmanir Rahim, kemudian diterapkan di luar salat, membentuk pribadi yang senantiasa menebarkan kasih dan sayang, bukan hanya sesama seagama,
Akan tetapi selain yang nama agama, bahkan di lingkungan kita, bagaimana menebarkan kasih dan sayang? Tidak buang sampah kecuali pada tempatnya, maka itulah membentuk pribadi Ar-Rahmanir Rahim. Yang keempat, bagaimana menjadikan surah Al-Fatihah sebagai buka dalam kesuksesan dunia, yaitu yang keempat, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Bagaimana diterapkan di luar salat untuk membuka kesuksesan? Maka menjadi pribadi yang futuristik, yaitu bahwa setiap perbuatan di muka bumi ini ada pertanggungjawabannya di akhirat. Tidak perbuatan di muka bumi ini kecuali dicatat oleh Raqib Atidun, amal kebaikan baik pula keburukan. Sehingga celebs people yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membentuk pribadi kita menjadi yang futuristik, bahwa setiap aktivitas yang kita lakukan ada pertanggungjawaban akhirat, akan bisa membuka kesuksesan kita. Kenapa? Karena tidak mungkin kita mengambil hak orang lain di dunia. Kenapa? Karena ada pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu membentuk pribadi yang senantiasa terlihat beribadah kepada Allah. Barangkali selama ini kita sering meminta rezeki kepada Allah, kita meminta kesehatan kepada Allah, akan tetapi kita lupa bahwa sebelum kita meminta pertolongan kepada Allah, harus menjadi pribadi yang senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, yaitu pribadi yang senantiasa menyebut hidayah. Bahkan seorang nabi tidak mampu dia islamkan putranya. Nabi Nuh, putranya bernama Kan'an, tidak mampu dia islamkan. Bagaimana dengan Nabi Lut? Tidak mampu dia islamkan istrinya. Bagaimana dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak mampu dia islamkan kakek, tidak mampu dia islamkan pamannya. Maka yang kita lakukan adalah hanya memburu hidayah, yaitu hidayah dilalah, mendengarkan tausiah di Celebes TV. Maka ini merupakan bentuk hidayah dilalah. Akan tetapi yang memberikan hidayah taufik adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu membentuk pribadi yang mengikuti jejak orang yang sudah mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika pernah ditanya Rasul, kepada siapa saya harus berteman, berkawan, bersahabat? Apa kata Rasulullah? Rasul mengatakan, ketika engkau melihatnya, maka engkau semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah pribadi yang paling terbaik. Mudah-mudahan surah Al-Fatihah ini mampu kita terapkan di luar salat sehingga mampu menjadi buka kesuksesan dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم اجعل لي فيه نصيبا من رحمتك الواسعة واهدني فيه لبراهينك الساتعة وخذ بناسيتي إلى مرضاتك الجامعة بمحبتك يا أمل المستقيم. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku di bulan ini sebagian dari rahmat-Mu yang luas. Tunjukkanlah aku di bulan ini kepada tanda-tanda-Mu yang terang. Dan tuntunlah aku kepada ridha-Mu yang maha luas. Dengan cinta-Mu, wahai harapan orang-orang yang rindu.